Oke teman-teman, ini sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, salam tandan berduri ini, salam planter semua kepada seluruh petani sawit Indonesia. Teman-teman, semoga kita selalu diberikan kesehatan, mudah-mudahan juga selalu diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah, amin. Oke, di kesempatan kali ini teman-teman, saya coba bantu datangkan kembali bibit PPKS Medan teman-teman, untuk salah satu subscriber kami juga dari masuk wilayah Berau juga teman-teman, tapi beda kecamatan dengan kami, dan tidak menutup kemungkinan juga teman-teman, banyak sudah yang coba saya bantu di provinsi lain, di Sumatera juga, di Sulawesi juga, di Kalimantan juga, dan seterusnya. Ini kebetulan masih dalam satu kabupaten kami. Beliau teman-teman minta PPKS. Jadi yang menarik di sini teman-teman, beliau ini minta banyak varietas, dan di video kali ini kita akan coba sama-sama belajar bagaimana cara melakukan pemesanan untuk pribadi. Kebetulan teman-teman, beliau ini mempercayakan 100% ke pengurusannya untuk didatangkan bibit PKS oleh kami teman-teman. Insya Allah kita bantu datangkan ke sana. Oke teman-teman, sebelumnya untuk pemesanan bibit PPKS ini itu bisa melewati aplikasi MySawit, bisa melewati Prowitra atau outlet PPKS di setiap provinsi, atau bisa melewati Marjal. Ya teman-teman, silahkan dipilih sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kalau saya ini biasanya melewati outlet di provinsi kita masing-masing teman-teman. Kenapa? Karena kita mudah komunikasi. Kalau kita melewati aplikasi, tidak bisa kita komunikasi dengan apa? Dengan marketingnya. Tapi kalau yang outlet atau Prowitra itu bisa kita komunikasi dengan marketingnya. Teman-teman, setelah itu kita sudah tahu jalurnya. Yang kedua, teman-teman harus kita siapkan KTP, kartu keluarga, surat tanah. Jika surat tanah tidak ada, bisa buat surat keterangan di desa untuk beli bibit sawit. Dan yang keempat itu membuat surat pernyataan seperti ini teman-teman, yang bertanda tangan di bawah ini nama, nomor KTP. Dengan ini menyatakan bahwa benih yang dibeli dari pusat penelitian kelapa sawit adalah benar ditanam di kebun sendiri, dan langsung kita tanda tangani di atas materai 10.000. Dan ini teman-teman, saya dikuasakan penuh untuk mengurus berkasnya ini oleh beliau teman-teman. Oke, kita bantu datangkan untuk beliau. Teman-teman, yang kedua yang perlu dipahami juga teman-teman, setelah kita melakukan pengurusan berkas, kita serahkan ke balai benih, diverifikasi di balai benih. Setelah lolos, baru kita dikirimkan tagihan pembayaran. Jadi pembayaran itu kita bayar dulu teman-teman. Setelah kita diverifikasi sudah lulus berkas kita bayar ke balai benih, dan baru kita masuk antri. Jadi ingat, untuk teman-teman yang baru kali pertama, ini pembayarannya harus duluan dulu, belum datang bibitnya kita harus sudah bayar teman-teman. Itu yang harus dipahami. Mungkin teman-teman takut yang baru kali pertama mesan karena barangnya ndak ada, tapi kita harus bayar. Memang begitu prosedurnya teman-teman. Setelah itu baru kita masuk antri. Dan untuk PPKS sekarang memang agak panjang teman-teman, antriannya sekitar 4 bulan kalau kami di kota Kaltim. Jadi untuk setiap daerah itu biasanya berbeda-beda waktu antrinya, tergantung dari kuotanya. Untuk setiap provinsi dikasih jatah dari Balai Benih PPKS Medan yang di pusat teman-teman. Nah setelah kita sudah bayar, ya antri sudah teman-teman. Nanti sekitar 4 bulanan kita baru dikirimkan nanti bibit kita. Dan nanti kita pasti dihubungi oleh marketing dari setiap provinsi kita, atau dari aplikasi nanti kita dihubungi oleh marketingnya juga, atau pihak pengiriman atau kargo. Dan itu sedikit informasi teman-teman, secara singkat bagaimana cara pemesanan secara pribadi. Jadi teman-teman, untuk memastikan teman-teman itu sudah memesan di jalur yang benar, nanti ketika pembayaran itu kita transfernya ke Balai Benih. Tapi karena berhubung ini saya yang disuruh dikuasakan penuh, jadi nanti anggota itu transfer ke saya, nanti saya transfer lagi kembali ke Balai Benih. Itu sedikit informasi teman-teman untuk sedikit singkatan pemesanannya.
Dan kebetulan beliau teman-teman ini menarik karena beliau minta berbagai macam varietas. Jadi beliau ini mesan total 1.600 biji dengan komposisi 300 239-nya, 300 juga 540-nya, 500 yang ngambinya dan 500 simalungunnya. Dan yang menjadi pertanyaan, bisakah begitu? Ya bisa teman-teman, tergantung dari kota atau stok di Balai Benih. Kalau ada stoknya ya bisa teman-teman, bisa kita biar sampai 6 varietas enggak apa-apa. Yang penting kuotanya di Balai Benih ada atau stoknya ada. Jadi kebetulan beliau ini memang enggak ada lepasnya ini, yang ngambinya ada, simalungunnya ada, 540-nya ada, 239-nya ada. Dan insya Allah saya akan bantu datangkan ke sana teman-teman. Dan memang untuk konsekuensi untuk memesan bibit unggul ini untuk PPKS memang agak lama antrinya, jadi wajib bersabar. Jadi teman-teman yang baru kali pertama memesan, jangan sampai kaget kalau 2 bulan belum datang bibitnya, itu wajar karena ini masuk masa antri yang dimana bulan-bulan ini termasuk bulan-bulan yang agak panjang teman-teman antrinya. Kalau kami dulu tahun yang lalu itu 1-2 bulan sudah sampai. Kalau ini sekarang di atas 4 bulan teman-teman. Ini sedikit informasi yang mudah-mudahan berguna. Tentu kita sebagai petani, kita upayakan untuk menanam dulu bibit yang unggul. Ya kita beli di Balai Benih bibitnya, dan setelah itu baru kita rawat bibit kita teman-teman dengan baik. Insya Allah nanti hasil yang kita dapatkan insya Allah akan berlimpah. Amin. Terima kasih.